Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dalam 2 hari ini kita melihat di berita, di media sosial maupun di YouTube. Hampir semua media sosial kita melihat berita di mana ada orang yang katanya beliau pernah menjadi seorang pendeta. Lalu dalam hari-hari ini terjadi hal yang sangat membengongkan, sangat membuat kita elus dada Bapak Ibu. Kenapa? Dikarenakan beliau membunuh orang yang menurut beliau punya salah, padahal sangat sepele masalahnya, bisa nyawa orang melayang. Nah, dalam hal ini juga saudaraku, itu menjadi keuntungan bagi YouTuber sebelah RT 06. Dalam hal ini adalah para mukallaf. Ya, para mukallaf itu Bapak Ibu mengambil keuntungan, mereka ulang-ulang kontennya, mereka ulang-ulang membahas ada pendeta yang menunjukkan sifat kasihnya dengan menghilangkan nyawa orang. Ya, jadi dari hal-hal seperti ini Bapak Ibu, mereka jadikan konten untuk mereka olok-olok, hina, menertawakan iman kekristenan. Mereka berpikir dengan mengolok-olok dan menghina serta menertawakan iman kekristenan, kekristenan itu bisa luntur. Alkitab itu bisa luntur. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di dalam hukum Taurat yang ke-6 di situ dikatakan jangan membunuh. Nah, jadi siapapun kita, baik dia hamba Tuhan, pendeta, gembala, anak-anak Tuhan, yang namanya orang Kristen, hukum Taurat yang ke-6 jangan membunuh, pasti diketahui. Pasti kita ketahui. Dan ini adalah satu dosa yang sangat besar juga. Dan itu tertulis di dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Yahweh, salah satunya itu adalah jangan membunuh. Itu jelas satu perintah. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang dengan cara apapun. Bahkan Yeshua HaMasyiah mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang apabila orang menjahati kita. Mengampuni orang apabila orang ada salah dengan kita. Mengampuni orang apabila ada orang yang mengolok-ngolok kita. Jadi membalas kejahatan itu tidak dibolehkan, apalagi sempat menghilangkan nyawa orang. Itu jelas-jelas sangat tidak alkitabiah, dan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi ketika mereka mengolok-olok, menertawakan iman kekristenan orang sebelah, para mukallaf itu, mereka berandai-andai iman Kristen itu luntur, ya. Kekristenan itu bisa surut, atau hal-hal yang lain yang mereka bisa ambil keuntungan di dalamnya Bapak Ibu. Bahkan mereka bisa berpikir juga dengan adanya kejadian itu banyak orang meninggalkan Kristen, masuk ke agama mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, di dalam sebuah berita saya melihat tertulis di Detik News Jakarta, polisi mengungkap Christian Rudolf Tobing, umur 36 tahun, masih muda Bapak Ibu, telah merencanakan pembunuhan terhadap Ade Yunia Lizabani alias Isha, umurnya juga sama 36 tahun, di apartemen di Jakarta Pusat. Sebelum mengeksekusi Isha di apartemen Japus, Jakarta Pusat, Rudolf Tobing sempat mensurvei lokasi yang minim pengawasan CCTV. Ini benar-benar satu perencanaan yang sudah direncanakan matang-matang dengan harapan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Ya, sampai dia mensurvei sebuah alat pengintai yaitu CCTV. Apakah Pak Rudolf Tobing ini tidak memahami, tidak tahu dan tidak mengerti bahwa mata Tuhan melihat? Mata Tuhan ada di semua tempat. Ya.
Dan ini adalah jadi pelajaran juga bagi kita, supaya kita menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita di media sosial, menjaga hati kita agar tidak mudah dengki, tidak iri, tidak mudah sakit hati dengan orang lain, sehingga timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Ini benar-benar satu pelajaran bagi kita, supaya kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain, agar dengan kata-kata kita tidak membangkitkan amarah orang lain. Justru dengan perkataan kita bisa membangkitkan hal yang positif bagi orang lain. Bisa membangkitkan imannya. Yang sakit dengan perkataan kita dibangkitkan rasa sehatnya, sehingga orang itu benar-benar sehat ya. Ada energi yang positif yang kita keluarkan lewat perkataan kita, sehingga orang yang mendengar bisa memahami, bisa mengerti, sehingga orang itu tidak mudah marah dengan kita. Nah, ini perlu kita jaga lisan dan perkataan kita. Jadi, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kejadian ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya tetap menjaga sikap hati dan motivasi, jaga lisan kita, jaga tingkah laku kita, agar tidak menyakitkan orang lain. Siapapun dia, kalau hatinya sudah tersentuh dan orang itu, Bapak Ibu, sudah punya kepahitan di dalam dirinya, maka apapun orang itu akan lakukan. Kecuali orang itu dekat dengan Tuhan. Orang itu di dalam Tuhan, di dalam firman. Kalau orang itu di dalam Tuhan, di dalam firman, maka firman itu akan mengingatkan orang tersebut, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Ya, tidak jatuh dalam dosa. Maka Alkitab mengingatkan kita, jangan jauhkan dirimu dengan persekutuan-persekutuan. Inilah fungsinya, inilah pentingnya, inilah faedahnya, supaya kita tidak menjauhkan diri kita dengan persekutuan-persekutuan, artinya dengan orang-orang yang seiman. Agar ada yang menasehatin kita, agar ada yang memberikan pencerahan kepada kita, agar ada orang yang menginsafkan kita selain kuasa Ruah HaKodes, Bapak Ibu. Sehingga ada teman-teman kita dan bertemu dengan orang-orang seiman, sehingga ada orang yang kita tempat untuk diskusi, sharing, Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya. Jangan menjauhkan diri kita dengan persekutuan Bapak Ibu. Sangat disayangkan apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Bang Rudolf Tobing ini. Sangat kita sayangkan. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, bagaimana beliau itu melihat CCTV dengan tersenyum, seolah-olah tanpa ada sedikit pun kesalahan dan dosa yang dia perbuat, yang dia lakukan. Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, tidak akan pernah kita melakukan perkara-perkara yang membuat kita jatuh dalam dosa besar. Dalam dosa kecil saja, kalau kita dalam Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan, ini tidak baik, kamu jangan melakukan begitu, ini tidak boleh, kamu jangan melakukan. Nah, sekali lagi, itulah pentingnya supaya kita tidak pernah menjauhkan diri kita dengan persekutuan-persekutuan, agar ada saudara-saudara seiman kita yang mengingatkan kita. Yang ada pendeta, ada gembala, ada hamba Tuhan, evangelis yang menegur kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita jauh dengan firman, kita tidak tinggal di dalam firman, kita Kristen hanya Kristen KTP, kita Kristen karena Kristen keturunan, kita Kristen karena Kristen lingkungan, kita Kristen karena persahabatan, atau Kristen karena pasangan hidup, maka hal-hal semacam itu sangat mudah terjadi karena ada celah. Yang pertama, tidak tinggal di dalam firman, sehingga tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yang kedua, kita jauh dari persekutuan-persekutuan, sehingga kita tidak pernah bertemu dengan orang seiman untuk sharing firman, ya. Tapi Bang Effendi, beliau ini kita sering melihat membagikan firman Tuhan di IG-nya. Iya benar, beliau membagikan, tetapi itu firman Tuhan yang dibagikan hanya sebatas pengetahuannya. Tidak beliau tinggal di dalam firman Tuhan itu. Jadi beliau membahas firman Tuhan itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya,
maka orang itu tidak akan jatuh dalam dosa yang seperti itu, Bapak Ibu. Tidak akan. Saya percaya, saya yakin. Karena Roh Kudus nanti akan menginsafkan orang itu terus. Setiap mau jatuh saja dalam dosa, Roh Kudus sudah mengingatkan, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan pernah jauhkan diri saudara atau saya pribadi dengan orang-orang yang seiman dengan persekutuan-persekutuan. Sering-seringlah kita sharing. Ada banyak hamba Tuhan, pendeta, kita sharing dengan mereka. Ya, kita sharing dengan mereka, Bapak Ibu. Nah, sehingga para hamba Tuhan, pendeta memberikan input yang positif kepada kita sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai sekali dengan apa yang kita alami. Nah, inilah fungsinya kita jangan jauh dari persekutuan, saudaraku. Ya, jangan pernah jauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan. Baik, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom Aleichem, Bishim Hamasiah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Dan doa saya kepada Tuhan, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang Tuhan tetapkan iman percayanya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Saudara diberkati di kota, di desa, saudara diberkati di ladang, di sawah, dan di kebun. Hasil ternak saudara dibuat oleh Tuhan berlimpah. Terima kasih. Itulah doa saya untuk para pencinta channel Injil Habaget dan siapapun yang melihat dan menyaksikan video di Habaget. Terima kasih.